sih kayak paspor vaksin gitu. Jadi ini saya harus beli ini sekitar harganya itu 8 euro. Oh, halo, apa kabar? Welcome back to my channel. Balik lagi sama saya, Chris. Ya, hari ini cuacanya nggak bagus. Di luar itu lagi nggak nentu, hujan, berhenti hujan gitu kan. Padahal kemarin masih bagus. Terus ya inilah Belanda ya. Belanda itu cuacanya nggak menentu. Ya ini lengan saya masih sakit. Kemarin saya habis divaksin. My God, itu Ratu lagi ngajakin main bola. Mengganggu banget sih Ratu. Nih, nih. Ya, jadi kemarin saya itu habis divaksin jam 6 sore. Kemarin masih sempat kerja, jadi ke hotel kerja pagi sampai siang, terus buru-buru pulang biar dapat istirahat sebelum ke tempat vaksin. Untungnya kemarin vaksinnya jam 6 kan. Nah, itu kemarin saya dapat vaksin yang pertama. Tapi sebelumnya saya sudah tapi sebelumnya saya sudah daftar. Ratu, come on. Nih, ini kita beliin kemarin waktu pas mau pertandingan Nederland pertama kali, terus ya Nederlandnya kalah ya, nggak apa-apa lah, namanya juga game seperti itulah, ada yang menang ada yang kalah gitu kan. Come on Ratu, nih stop. Nah, lanjut lagi. Jadi kemarin itu saya dapat vaksinnya Pfizer. Tapi saya sudah daftar jauh-jauh hari sebelumnya, ada berapa minggu ya. Untuk di Belanda itu ada 3 macam vaksin. Ada Pfizer, Moderna, sama Johnson. Ya, Johnson. Jadi untuk mendapatkan vaksin itu udah daftar dulu. Nah, kemarin saya dapat tanggalnya, terus vaksin kedua saya nanti itu adanya di tanggal, my God, ini anak mengganggu banget sih. Di tanggal 3 Agustus. Syaratnya untuk mendapatkan vaksin di sini tuh ya daftar ya. Terus waktu daftar kan pasti pakai pakai social number segala macam. Jadi orang yang tinggal di Belanda itu dan orang Belanda sendiri itu mereka punya social number ya. Jadi nomor itu yang untuk bayar pajak, untuk segala macam urusan di pemerintahan dan juga ke kayak rumah sakit gitu. Nah, hari ini cuma mau kasih tahu kalau di Belanda itu mulai hari Sabtu kemarin sudah nggak diwajibkan menggunakan masker. Tapi untuk di angkutan umum seperti bus dan kereta masih digunakan karena itu berdiri orang itu kan berdekat-dekatan. Tapi di sini masih diharuskan untuk menjaga jarak satu dengan yang lain. Jadi kita sendiri di hotel itu kerja ya udah nggak pakai masker, cuma untuk meja di restoran itu untuk tamu itu udah dikasih jarak. Jadi tiap aku kerja breakfast gitu ya udah nggak ini lagi sih, tinggal jaga jarak aja sama tamunya. Oh ya, BTW kemarin sebelum saya lanjut ke masalah vaksinnya, ada satu yang kemarin itu make my day, bener-bener menyemangati saya di tempat kerja. Soalnya saya punya tamu itu orang mereka orang Belanda asli. Udah 2 hari 2 malam ya kalau nggak salah di hotel nginap. Terus hari pertama mereka datang breakfast, terus nanya-nanyain sama saya gitu kan. Hari kedua datang lagi kan sebagai karyawan ya, disapa ya, good morning apa segala macamnya itu, terus ngambilin kopi buat mereka. Mereka itu udah umur tua ya, dan tapi masih kelihatan kuat gitu walaupun agak bungkuk gitu kan suami. Come on Ratu, stop. Ini loh anjing ini, kalau nggak, si Ratu ini kalau nggak dibilangin berhenti tak semprot tau ya. Stop. Dia takut banget sama semprotan air, jadi aku juga taunya dari temen. Jadi kalau punya anak anjing, dia terus nakal gitu, terus kamu nggak mau pukul apa ya, pakai ini aja semprotan buat setikaan atau tumbuhan gitu kan.
Tapi air biasa ya, jangan yang isi terika apa sih, yang isi buat setrikaan itu yang ada wangi-wanginya gitu kan. Takutnya pengaruh ke bulu badannya. Jadi ini selalu siap di sini, di kalau nggak di bawah, di samping sofa ini, di dapur gitu. Jadi kalau udah ada ini udah aman dia. Diam tuh kan, diam, langsung diam dia. Takut. Lanjut lagi ke tamu saya di hotel itu. Kemarin itu saya lagi sibuk kan bersihin meja, terus ada tamu hotel juga yang lagi sarapan yang lain. Dia langsung manggil saya gini, "Tuan, tuan." "Hah, tuan?" Gue udah mati ya. Kok dia manggil saya tuan? "Ya, you are Tuan Toraja." Saya sambil dia bilangnya gini, "Tuan, tuan, Tuan Toraja." Ya dia tahu saya dari Toraja, Sulawesi, tapi mereka belum pernah ke Toraja. Mereka sudah sering ke Indonesia, dia sudah visit mengunjungi 20 island katanya di Indonesia. Aku yang orang Indonesia tuh merasa malu gitu ya, orang bule itu jauh banget ya, kurang lebih 12.000 kilometer. Itu ke Indonesia itu mengunjungi berkali-kali gitu kan. Sedangkan aku sendiri orang Indonesia tuh ya paling ke Bali kemana gitu, nggak banyak lah. Lanjut, dia panggil saya gini, "Tuan, kamu you Tuan Toraja." Saya ya, sambil senyum-senyum, terus karena bahasa Belanda saya masih kurang, jadi dia pakai bahasa Inggris. Jadi kita ngomongnya pakai bahasa Inggris. Ngomongnya gini, "Saya tahu satu lagu Indonesia." Gue langsung kaget dong, langsung, "Oh ya?" Gue jawab gitu kan. Terus dia bilang, "Iya, burung kakak tua." Pas dia habis bilang burung kakak tu, itu bahasa Belanda. Kalau di sini orang burung kakak tua, kalau di Indonesia ya, kalau di sini orang bilangnya burung kakak tu. Aku langsung senyum-senyum sendiri gitu kan. Dia langsung nyanyi terus, "Burung kakak tua." Itu istrinya sempat suruh berhenti kan, karena tamu hotel yang lain itu lagi sarapan itu pada liatin gitu kan. Jadi dia ngajak nyanyi berdua gitu. Jadi saya nyanyi bareng gitu kan, tapi suaranya saya pelan gitu, soalnya tamunya pada senyum-senyum kan, tamu-tamu yang lain pada senyum. Ada nggak tahu sih mereka enjoy apa merasa terganggu, nggak tahu lah. Yang jelas kakek ini menyanyi sampai lagunya habis, dan itu saya terima kasih banget buat tamunya. Terima kasih banyak sudah mau menyanyikan lagu buat saya kan, gue bisa bilang gitu kan. Dan itu yang bikin saya terharu ya. Jadi di saat saya lagi sibuk kerja, ada aja yang menghibur gitu kan. Ya secara tidak langsung mereka itu menghibur saya gitu kan, dan menghargai saya. Ya walaupun di sini sih orang-orang yang berumur itu tahu dengan lagu-lagu itu, karena ada penyanyi Indonesia yang dulu yang half Indonesia Belanda itu sering menyanyikan lagu itu udah meninggal. Jadi itu yang bikin saya semangat. Kadang di tempat kerja itu sibuk, tapi ada aja yang bikin semangatnya balik gitu kan. Terus saya pulang dari kerja, saya istirahat sebentar, terus ke tempat vaksin. Nah, kemarin saya divaksin di daerah Kardinge, itu di dalam sport center. Jadi di situ udah disiapin segala macam. Sebelum ke sana itu saya sudah download. Di sini tuh harus daftar, habis itu dikirimin email sama SMS dari GGD-nya, terus disuruh download lagi selebaran. Jadi ini kayak semacam pertanyaan, apakah kamu pernah sakit corona, apa kamu gejala, ada operasi atau segala macamnya, terus atau alergi obat dan segala macamnya. Terus ada lagi satu, apakah kamu hamil gitu kan, swanger di Bali. Kok Bali sih? Gue lagi ingat Bali nih. Jadi ini semuanya diisi sebelum ke sana, terus bawa terus paspor sama kartu identitas yang ada di Belanda. Sama satu lagi nih, ini yang penting juga sih. Ini namanya vaksin book. Jadi ini vaksinasi book, kata orang sih kayak paspor vaksin gitu. Jadi tapi di Belanda sendiri itu orang-orang di sini punya ya. Karena saya orang bukan sini, orang asli sini. Jadi ini saya harus beli ini, sekitar harganya itu 8 euro. Jadi order terus nanti dikirimin lewat mail. Di sini udah dikasih tanda, kelihatan ya. Tuh saya dapat Pfizer di sini. Terus tanggalnya sekian berapa miligram gitu kan. Jadi kalau saya mau ke vakansi atau liburan kemana gitu, ya paling nggak saya bawa ini, lebih aman juga sih biar membuktikan. Jadi nggak hanya vaksin corona aja sih dimasukin ke sini. Jadi vaksin apapun, mau holiday itu kayak hepatitis dan segala macamnya, biasanya orang pakai ini di Eropa.
untuk di Belanda. Saya nggak tahu yang di Eropa yang lain ya. Kemarin waktu ngantri itu ditanyain masalah selebaran ini, habis itu ditanyain paspor segala macam. Dia nulis langsung sama petugasnya itu. Jadi ada beberapa tahap ngantri, ditanyain di kayak counter seat 1 2 gitu kan. Terus nanti mbaknya itu yang oke dapat Pfizer gitu kan. Nah pas saya ngantri itu ada dibagi dua, ada yang Johnson sama yang Pfizer. Di situ aku cuma lihat Johnson sama Pfizer, nggak ada yang antri untuk Moderna. Saya nggak tahu kalau di antrian Pfizer itu ya, tapi di selebaran saya itu Pfizer, dan di situ ada dua petunjuk, yang kiri itu warna hijau itu Johnson, yang warna merah itu Pfizer. Aku ditaruh di Pfizer. Terus aku lihat orang-orang di Johnson itu lumayan banyak ya. Terus aku tanya-tanya sama, kemarin aku diantar juga sama si Bert. Jadi aku tanya sama dia, kok orang-orang ini dapat Johnson gitu kan? Iya biasanya mungkin mereka mau holiday jadi buru-buru karena Johnson cuma dapat sekali suntik. Hah? Kalau tahu gitu saya daftar ya. Tapi ternyata itu sudah full. Jadi orang-orang ini udah nggak ada lagi tempat buat dapat Johnson itu. Jadi pilihan berikutnya ya Pfizer atau enggak Moderna. Ya untung sih cuma sekali ya. Gue juga nggak ngerti kenapa kok Johnson cuma sekali. Apakah langsung gebrok gitu dikasih banyak gitu antivirusnya apa gimana? Pas giliran saya itu ngecek itu lain, yang nyuntik lain. Kayaknya memang yang suntik itu perawat. Jadi dia datang, saya takut jarum suntik karena aku nggak lihat itu jarumnya kecil banget. Jadi nggak begitu sakit ya. Jadi nggak sakit sih sebenarnya, nggak terasa banget gitu kan, karena jarumnya kecil. Terus ya oke kelar katanya kan. Hah udah iya gitu kan. Ya udah langsung ke ruangan berikutnya. Nah ruangan berikutnya itu ternyata kita disuruh duduk. Jadi di sini tuh abis divaksin tuh nggak boleh langsung pulang gitu. Saya nggak tahu di tempat lain ya, kayak di Indonesia apa di negara yang lain. Tapi kemarin itu petugasnya bilang sekarang ke ruangan sebelah, nanti di sana duduk dulu kurang lebih 15 sampai 20 menit gitu kan. Jadi mereka mau lihat kalau ada apa-apa dengan reaksi tubuh, apakah itu alergik atau bagaimana gimana gitu kan. Dengan keadaan mereka sudah siap dengan paramedik, jadi ada dokter segala macamnya. Jadi ada baiknya jadi semua yang divaksin itu menunggu. Jadi ya duduk aja santai situ sambil minum air putih, dikasih air kalau mau minum air putih ya. Mereka sediain sambil duduk nunggu reaksi dari obatnya. Kemarin udah sekitar 15 menit lewat, udah nggak ada reaksi apa-apa, pulanglah saya. Jadi saya kemarin baik-baik saja. Terus efeknya lapar kayaknya ya, aku nggak tahu lapar karena efek apa karena memang saya lapar karena udah soalnya kemarin saya divaksin itu jam 6 sore. Mungkin lapar karena memang sudah waktunya mau makan, terus waktu makan, habis makan, terus ngantuk gitu. Jadi saya tidur lebih awal, lengan saya sakit, kerasa agak sakit ya. Terus bangun pagi, yaudah biasa aja. Lengannya iya sakit, tapi nggak ada yang kayak temen saya itu ada yang sampai sakit gitu kan, hidungnya meler lah apa segala macam, batuk gitu. Jadi mungkin tiap orang berbeda ya. Jadi tiap orang itu beda-beda reaksi tergantung dari tubuhnya. Ya itu aja sih, mau curcol aja. Oh ya, buat keluarga, teman-teman di Indonesia tetap jaga jarak, jaga kesehatan ya. Karena di Indonesia lagi tinggi-tingginya, Jakarta apalagi ya. Terus buat temen yang ada di Bali juga jaga kesehatan. Terus ada juga teman-teman di Indonesia yang sering mengcompare keadaan di Indonesia dan keadaan di luar negeri. Kalau saya sih sebaiknya ya jangan terlalu jauh ya, karena pada saat di negara-negara Eropa itu lockdown, Indonesia itu pada party gitu kan. Jadinya kalian cuma melihat yang sekarang aja gitu kan. Kayak di Belanda itu sekarang udah nggak pakai masker, udah restoran udah buka lagi, bisa masuk ke dalam. Terus hotel juga udah mulai rame. Terus tiba-tiba di sana di Indonesia melonjak gitu kan. Jadi jangan sering membandingkan lah. Jadi lebih baik jaga kesehatan sendiri-sendiri, terus keluarga diperhatikan, makan gitu kan. Karena kita nggak tahu ini kapan berakhir ya. Seperti sekarang di Australia lagi ada yang masuk bawa COVID. Nah sekarang di Australia itu hampir semuanya lockdown. Jadi mereka benar-benar lockdown sekarang. Dan di Eropa udah mulai seperti normal lagi sih, tapi masih ada jaga jarak. Jadi ya biarpun seperti itu ya tetap di sini orang masih jaga jarak dan
agak sedikit ya masih was-was juga walaupun udah nggak diwajibkan masker, tapi masih ada yang tempat yang diharuskan untuk menggunakan masker seperti kemarin di tempat vaksinasi itu. Di situ orang nggak boleh masuk kalau nggak pakai masker. Terus kemarin saya mau ngambil video rekam, tapi pas pintu masuknya itu udah ada dipasang di situ, no foto katanya, no picture segala macamnya. Pokoknya nggak boleh bawa kamera, nggak boleh foto-foto lah di dalam. Ya udah saya urungkan niat saya kan, jalian juga nggak bisa kan, jadinya ya saya cuma bisa bikin video yang seperti ini. Ya udahlah ya, itu aja sih aku mau curhat aja. Aku baik-baik saja buat keluarga di Indonesia, tetap jaga kesehatan. Aduh, lengan saya sakit bener. Semoga besok saya bangun pagi dengan sehat dan selalu panjang umur ya kita semua ya. Oh ya, jangan lupa di subscribe, di like, di share ya videonya biar saya makin semangat. Aduh, kok yang subscribe dikit banget sih. Bantulah, bantu saya dong subscribe-nya, di share di teman-temannya ya. Terus kalau mau ada pertanyaan atau suatu request silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Itu saja sih dari saya ya. Ratu, kamu mau bilang sesuatu ke pemirsa di rumah? Nah, kasih lihat kamera. Itu. Oke. Ratunya juga mau divaksin. Bercanda ya. Oke, pemirsa, udah dulu ya videonya hari ini. Sampai ketemu ya. Kisi-kisi. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke. See you. Dudu. Ya. Good job.